Ya, sebenarnya sulit ya untuk melebih-lebihkan betapa pentingnya keluarga dalam kehidupan kita ya. Bagi kebanyakan kita, hubungan pertama kita itu adalah anggota keluarga kita. Hubungan kekeluargaan ini memberikan pada kita perasaan memiliki ya, ada sejarah tentang kita, dan ada cinta dan dukungan tanpa syarat yang kita tidak dapatkan di tempat lain. Tumbuh dalam keluarga juga memperkenalkan konsep relasi ya, dan membentuk secara pikiran kita model tentang bagaimana membina relasi, baik persahabatan, hubungan romantis di masa remaja maupun dewasa. Tapi keluarga juga bisa menjadi sumber persoalan ya, frustrasi, sakit hati besar, dan banyak hubungan keluarga mengalami kombinasi antara kedamaian dan konflik. Kedalaman relasi kita dengan keluarga atau fakta mereka bisa begitu positif atau bisa begitu negatif bagi kita, membuat kita penting sekali mempelajari relasi intimate kita tentang keluarga ini ya. Jadi pada sesi ini kita akan mempelajari soal keluarga kita, apa sih yang kita semaksud dengan keluarga, karakteristik seperti apa dalam relasi kita. Kemudian kita akan melihat struktur keluarga dan masalah komunikasi apa yang muncul dalam keluarga kita. Pertama, apa itu hubungan kekeluargaan? Peneliti saja mengalami kesulitan mendefinisikan secara tepat keluarga itu apa ya. Namun banyak orang setuju paling tidak ada 3 karakteristik satu keluarga. Satu adalah ikatan genetik secara biologis, kedua ada ikatan hukum, kewajiban hukum, ketiga adalah melakukan peran action sebagai keluarga. Nah, ikatan genetik itu hubungan darah ya, berarti mereka mempunyai gen datang dari orang tua mereka. Jadi orang yang punya gen-gen yang dalam satu keluarga itu membentuk keluarga. Itu keluarga secara biologis. Kemudian dari segi hukum, ada ikatan hukum, ada undang-undang perkawinan ya, ada kewajiban yang harus dilakukan secara hukum. Misalnya orang tua harus beri makan, mendidik, merawat anak-anaknya, menjauhkan mereka dari kejahatan. Jadi secara hukum itu diwajibkan. Jadi kalau kita lihat ada aspek hukum dari keluarga ya. Ketiga itu perilaku. Nah, banyak orang percaya yang paling penting sebetulnya ini bahwa kalau anggota keluarga itu berperilaku seperti kekeluargaan, untuk keluarga maka itulah keluarga. Jadi kalau kita merawat, hidup bersama, mencintai satu sama lain, mewakili mereka di keluar ya dalam satu keluarga, kalau kita bertindak seperti itu walaupun kita mungkin secara biologis tidak terhubung atau secara hukum tidak diikat, maka kita dianggap keluarga. Oleh karena itu orang yang melakukan perilaku seperti itu menganggap dirinya sebagai keluarga itu menurut definisi tersebut adalah keluarga. Nah, keluarga itu datang dalam berbagai bentuk. Pertama ada yang kita sebut keluarga asal dan keluarga prokreasi. Keluarga asal itu adalah keluarga di mana kita berasal ya. Jadi dalam gambar ini kalau kita anak-anak ini keluarga ini adalah bagi anak-anak adalah keluarga asal kita. Ada ada adik kakak kita, ada orang tua kita. Nah, kalau kita sudah besar membentuk keluarga, kita jadi bapak atau ibu, maka keluarga kita yang ini adalah kita sebut keluarga prokreasi. Mungkin mahasiswa masih keluarga asal yang dia miliki, tapi saya misalnya punya keluarga asal, orang tua saya, dan saya punya keluarga saya sendiri. Nah, ini keluarga prokreasi saya. Nah, bentuknya itu ada berbagai, ada namanya keluarga kandung, keluarga campuran, keluarga orang tua tunggal, single parenting, dan keluarga besar ya. Jadi, keluarga asal atau
Ya, maaf, keluarga yang paling tradisional itu ada wanita pria menikah punya anak kandung mereka. Konfigurasi seperti ini, bapak, ibu, dan anak kandung disebut bentuk keluarga kandung atau keluarga inti nuklir ya, atau keluarga tradisional. Yang semakin umum sekarang juga ada keluarga campuran, di mana anak-anak itu bukan lagi keturunan biologis dari kedua pasangan ini. Itu disebut keluarga campuran. Kemudian single parent ya, keluarga tunggal di mana orang tuanya itu cuma ada satu ya, satu orang dewasa yang membesarkan mereka ini. Sama seperti keluarga campuran, anak-anak mungkin keturunan biologis orang tuanya atau mungkin anak angkat atau anak tiri. Tapi kuncinya orang tuanya ada satu. Bentuk yang keempat kita sebut extended family, keluarga besar mencakup kerabat, kakek, nenek, sepupu, bibi, paman, individu lain yang kita anggap keluarga ya. Tapi mungkin kita tidak berinteraksi intens dengan keluarga besar secara atur, tapi penelitian mengungkapkan bahwa adanya extended family ini, keluarga besar, menjadi bagian penting dari pengalaman keluarga mereka. Nah, bagaimana keluarga berkomunikasi? Ini menarik ya. Ada namanya peran, adanya ritual, ada cerita, ada rahasia keluarga. Paling tidak ada 4 aspek penting dalam kita berkomunikasi. Peran. Peran itu bukan ayah, ibu, anak, tapi di dalam keluarga itu ada orang-orang tertentu yang nyaman untuk kita bicara hal tertentu, ada yang orang lain, keluarga bagian yang lain yang untuk hal yang lain. Jadi ada peran-peran dalam keluarga. Kalau yang lucu, tukang ngebodor misalnya, itu ada si A. Yang satu serius, si B misalnya. Jadi satu rajin mengerjakan hal-hal pekerjaan rumah tangga, yang satu rajin belajar. Jadi dalam keluarga itu ada peran-peran ya. Dan peran-peran itu yang membuat pola komunikasi itu disesuaikan dengan perannya. Kemudian yang kedua ada ritual yang kita kerjakan secara rutin. Misalnya setiap lebaran kita ketemu, Natal kita ketemu, atau kita setiap weekend pergi jalan-jalan kemana. Itu ritual kita sebut ya. Sebetulnya yang kita lakukan itu biasa saja ya, tidak super penting. Tapi di situ memperkuat ikatan kita sebagai keluarga itu. Menciptakan kenangan bersama ya, menghabiskan waktu bersama. Ritual itu. Kemudian ketiga cerita. Nah, dalam keluarga juga kita sering saling bercerita tentang kejadian yang lucu, aneh, ajaib, peristiwa yang luar biasa yang terjadi dalam keluarga kita ya. Dan kita ini cerita ulang-ulang, kita ulang-ulang cerita sambil tertawa atau terharu mendengarnya itu. Dari sini kita bisa tahu tradisi keluarga kita, nilai-nilai kita, bahkan kita barangkali menceritakan sejarah keluarga kita seperti apa untuk mengenang luar biasanya perjuangan nenek moyang kita barangkali ya. Jadi bagaimana keluarga itu, ada pesan dalam cerita keluarga itu seperti kita keluarga yang bangga, kita bisa mengatasi kesulitan, kita tetap bersatu apapun yang terjadi ya. Jadi itu adalah narasi-narasi dalam cerita keluarga yang kita sering ceritakan berulang-ulang. Terakhir, rahasia keluarga. Rahasia keluarga itu ada satu pengetahuan yang kita tidak pernah cerita kepada orang lain dan merupakan sesuatu yang menjadi ciri komunikasi dalam keluarga. Jadi menjaga rahasia keluarga itu tidak hanya untuk melindungi informasi pribadi, tapi ini juga memperkuat identitas dan eksklusivitas keluarga, karena hanya anggota keluarga yang diperbolehkan tahu rahasia ini. Nah itu ya. Oke, sebagai penutup, ini kita sudah belajar apa? Keluarga itu memiliki ikatan genetik, kewajiban hukum, dan ada juga
hal yang penting ya, perilaku peran penting dalam definisi keluarga itu. Kemudian kita lihat apa perbedaan antara keluarga asal dan keluarga prokreasi. Kita juga lihat itu bagaimana ya, apa peran keluarga, peran dalam keluarga dan bagaimana mempengaruhi komunikasi dalam keluarga. Nah, coba Anda tulis dalam jurnal pribadi, apa ritual keluarga di masa kecil dan masa remaja Anda ya? Apa yang telah terjadi? Peristiwa apa yang biasanya kita lakukan bersama-sama? Dan apakah itu mencerminkan aturan, nilai, atau kepercayaan keluarga kita ya? Nah, nanti Anda berkeluarga bagaimana ini memperkuat kekuatan hubungan keluarga Anda. Jadi kita bisa belajar dari apa keluarga kita lakukan untuk kita lakukan pada keluarga kita juga. Oke, kita berdiskusi sekarang. Kalau Anda yang harus memikirkan definisi keluarga, apa definisi keluarga menurut kita sekarang ya? Kedua, ada cerita keluarga apa yang kita masih ingat masa kecil yang kita bisa share sama-sama. Mari panelis kita berdiskusi.